Dipersembahkan oleh Berarti benar bahwa ini butuh autobiografi motivasi, Prof ya? Memang buku ini adalah autobiografi motivasi. Jadi saya tulis di situ kan autobiografi motivasi. Ya, karena tujuannya untuk menyebarkan ya virus-virus motivasi. Bukan olahan kata semata untuk, tapi ini adalah refleksi kenyataan dari apa yang saya alami. Jadi saya menggambarkan dari apa yang saya alami. Itulah sebabnya ketika teman-teman, kolega menanyakan, betulkah yang saya tulis itu? Karena banyak yang begitu dramatis, cenderung mungkin tidak masuk dalam akal mereka, karena mereka hidup ya di mana saya sudah tidak seperti itu situasinya. Nah, saya bilang konfirmasi saja pada keluarga saya. Kebetulan ada keluarga saya yang juga dosen. Dan mereka tanya, lalu keluarga saya mengatakan, betul seperti itu. Karena ya saya berkeluarga dan melihat kehidupannya sendiri berjalan selama bertahun-tahun di kampung halamannya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya apa yang dialami oleh Prof. Hamdan di dalam buku ini yang sudah diceritakan itu bisa jadi banyak dialami oleh banyak orang. Dan ketika orang membaca, sebenarnya Prof. Hamdan ini mewakili saya nih nulis ini. Betul Fadlan, betul Fadlan. Jadi buku ini bukan mewakilkan diri saya semata. Nah, kenapa buku ini dibeli oleh banyak orang menjadi bestseller? Karena rupanya buku Melawan Takdir ini berhasil mewakilkan banyak orang. Cuma saya yang menulisnya barangkali dan mewakilkan diriku. Dan bahkan ada teman-teman yang mengatakan sebenarnya penderitaan yang dihadapi oleh seorang Hamdan, itu saya lebih parah dari yang dialaminya. Lebih parah. Tapi dia melukiskan dan mewakilkan. Menulisnya, melukiskan, menggambarkan, mendeskripsikan secara nyata tantangan-tantangan kehidupan yang dialami oleh kalangan yang terbatas secara ekonomi. Tapi apapun yang mereka bilang, ya itu saya bersyukur karena saya hadir untuk mewakilkan diri saya pada perjuangan begitu banyak orang. Begitu banyak orang. Dan saya bersyukur dari testimoni yang Saudara Fadlan tanyakan itu bisa menjadi alat motivasi yang sangat jitu untuk juga merubah kehidupan mereka. Artinya mereka-mereka itu tidak sendiri. Ternyata mereka punya contoh nyata yang berjuang untuk bisa merubah kehidupannya. Dan gara-gara buku ini, Prof, Melawan Takdir itu jadi trademarknya Prof. Jadi sering disebut Profesor Melawan Takdir. Ya, saya sering bercanda. Kalau ya orang ngobrol-ngobrol gitu, dibilang kenal ini yang siapa? Rektor UIN. Dibilang siapa ya? Dibilang namanya Prof. Hamdan. Oh, dibilang oh ya penulis Melawan Takdir. Jadi lebih banyak yang mengenal saya sebagai penulis Melawan Takdir dari misalnya saya seorang dosen, guru besar atau rektor di perguruan tinggi di UIN Alauddin. Jadi itu sudah menjadi brand, Jadi kalau Saudara Fadlan mau menulis hal-hal yang berbau takdir, pasti orang mengatakan, itu sudah jadi trademark. Ya, sudah miliknya Prof. Hamdan itu. Maaf ini bercanda ini. Kan ini Prof, buku ini sudah ditulis dalam bentuk autobiografi, motivasi, dan sekaligus sudah diangkat ke layar lebar. Sebenarnya apa motivasi utamanya, Prof? Kenapa buku ini itu harus tayang menjadi sebuah film di layar lebar? Sangat menarik dan sangat menantang pertanyaannya Fadlan. Dasarnya tahun 2017 itu ada keresahan baru saya. Keresahan saya adalah dunia film, dunia bioskop harus diraih oleh dunia pendidikan. Menarik ya. Dunia pendidikan harus bermain di dunia film dan di dunia bioskop. Gambarannya seperti ini, Fadlan. Anda pernah menonton di bioskop? Sering. Anda membeli tiket itu dari uang mana? Uang pribadi. Uang pribadi. Anda mengeluarkan uang secara sukarela atau terpaksa? Sukarela. Sangat sukarela. Nah, Anda pergi menonton itu masuk ke bioskop, itu senang atau tidak? Sangat senang lah. Sangat senang. Senang menikmati duduk di dalam bioskop. Sangat nyaman, Prof. Sangat nyaman. Ya, kursinya empuk. Terus layarnya besar. Besar. Dan terus Anda kadang membeli cemilan atau tidak? Ya, kalau uangnya lebih kadang-kali kalau ada kelebihan. Ada kelebihan uang. Dan Anda sering nonton bersama
perempuan atau perempuan pujaannya, dalam hal ini istrinya, Anda menikmati dengan pasangannya. Anda pergi dengan sukarela, Anda masuk menonton, Anda mengeluarkan uang, Anda merasa tidak terpaksa, Anda nyaman di dalam, Anda duduk dengan pasangannya, Anda menikmati doktrin, Anda menikmati doktrin dari film. Doktrin, film bukan hanya sebagai arena hiburan, tapi itu arena doktrin. Film-film Barat itu adalah transfer budaya yang merasuki mindset dan membentuk persepsi Anda. Jadi sesungguhnya generasi kita ini dicekoki oleh budaya-budaya yang sebenarnya itu diambil dan masuk begitu sangat jitu dari film di bioskop. Dan tanpa sadar. Dan terbentuk di bawah sadar kita. Di alam bawah Jadi sadar, apa yang kita sampaikan sebagai refleksi dari worldview kita, pandangan hidup kita, itu bisa saja dari film-film yang kita tonton. Di mana didapatnya itu? Di bioskop. Nah, keresahan itu yang menyebabkan saya berpikir bahwa isi buku ini harus diangkat ke layar lebar. Supaya daya energinya itu lebih besar Energinya lebih besar dan lebih bisa masuk dan menjelajah ke pikiran anak-anak muda kita. Yang mungkin lebih nyaman dibanding ketika mereka membaca bukunya. Nah, pesannya apa? Bahwa dunia pendidikan harus mampu memainkan peran ya supaya bisa juga membentuk film dan mendirikan bioskop. Karena dari situlah anak-anak sekolah kita bisa mendapatkan doktrin yang benar dari film-film yang mengandung unsur pendidikan. Bandingkan dengan sekolah. Saya tidak tahu Fadlan pernah mengalaminya karena kita malas, duduk di bangku yang kurang nyaman. Syukur-syukur kalau gurunya komunikatif menjelaskan materi pelajaran. Nah, disinilah kenapa sampai saya berpikir bahwa isi buku Melawan Takdir itu harus diangkat ke layar lebar. Supaya bisa menjangkau semakin banyak dan luas. Ya, semakin banyak dan luas yang bisa mendapatkan pesan-pesan motivasi dari buku ini. Oke, itu dulu perbincangan kita hari ini dengan Prof. Hamdan dan akan dilanjutkan di episode berikutnya. Jadi stay tune di channel ini. Terima kasih. Pernah saya mendengar komentar salah satu pembaca bahwa buku ini sangat vulgar. Sampai saya berani bercerita tentang tragedi yang saya alami. Jadi ceritanya, alat vital saya digilas traktor. Itu pertanyaan traktor tradisional, Prof? Bukan traktor mesin. Sudah traktor mesin. Jalan saya ditarik oleh pisau-pisau traktor itu dan sempat menyentuh dan membedah